Masuknya Islam ke kota Depok, jejak dakwah di tanah warisan kolonial pada masa lalu. Depok dikenal sebagai wilayah milik pribadi Cornelis Chastelain, seorang Belanda keturunan kaya raya, yang membeli tanah luas dari VOC sekitar tahun 1696. Ia dikenal sebagai tokoh Kristen, yang membentuk komunitas Depok Lama pemukiman bagi bekas budak yang telah ia merdekakan. Namun, jauh sebelum itu, dan juga sesudahnya, pengaruh Islam sudah mulai merembes ke wilayah ini. Meski perlahan dan menghadapi tantangan, pengaruh Islam dari Betawi dan Banten. Masuknya Islam ke wilayah Depok erat kaitannya dengan pergerakan Islam dari dua arah. Betawi melalui Jakarta dan daerah Kondet Banten, melalui jalur pedalaman barat Jawa. Para pedagang, ulama, dan guru-guru agama dari kedua wilayah ini sering melintas dan menetap di kawasan yang sekarang menjadi Depok. Mereka membawa ajaran Islam sambil berdagang dan membuka ladang serta tempat tinggal. Islam bertumbuh di tengah komunitas Kristen pada masa pemerintahan Cornelis Chastelain. Depok memang dikenal sebagai komunitas Kristen. Tapi, ketika tanah-tanah milik Chastelain diwariskan kepada para bekas budaknya, Islam mulai berkembang di luar lingkaran inti Depok Lama. Bisa di jejak sejarah penyebaran Islam di kota Depok I, awal masuknya Islam ke Depok abad ke-16. Hingga 17 Islam pertama kali masuk ke wilayah Depok pada abad ke-16 melalui jalur perdagangan yang dilakukan oleh pedagang Arab dan Gujarat. Pada abad ke-17, Kesultanan Banten mulai menguasai wilayah ini dan menjadikannya sebagai jalur strategis antara Banten dan Batavia. Sekarang Jakarta sebagai wilayah perbatasan, Depok sering menjadi sasaran serangan dari pasukan Belanda yang berkuasa di Batavia. Untuk melindungi wilayahnya dari serangan musuh, Kesultanan Banten mengirimkan pasukan ke Depok dan membangun benteng di sana. Pada masa ini, ulama-ulama Islam dari Kesultanan Banten juga mulai memasuki wilayah Depok untuk menyebarkan agama Islam. Salah satu tokoh ulama yang terkenal adalah Syekh Abdul Muhyi, yang merupakan cucu dari Syekh Nawawi Al-Bantani, seorang ulama terkenal dari Banten. Syekh Abdul Muhyi berhasil memimpin proses konversi orang-orang Depok ke agama Islam, dan pada akhir abad ke-17, mayoritas penduduk Depok sudah menganut agama Islam. Berita terkini Indonesia 2, peran ulama dan pesantren dalam penyebaran Islam. Abad ke-18 hingga 19. Pada abad ke-18, terjadi peristiwa penting dalam sejarah Islam di Depok, yaitu kedatangan seorang ulama terkenal dari Mekkah bernama Syekh Yusuf. Syekh Yusuf datang ke Depok setelah diasingkan oleh pemerintah Belanda karena terlibat dalam perjuangan melawan kolonialisme. Setelah tiba di Depok, Syekh Yusuf memimpin dakwah Islam di daerah tersebut dan mendirikan beberapa pesantren seperti pesantren Cibubur dan pesantren Sawangan. Kedatangan Syekh Yusuf ini sangat mempengaruhi perkembangan agama Islam di Depok dan sekitarnya. Berita terkini Indonesia. Selain itu, pada masa kolonial Belanda, Depok menjadi salah satu daerah yang menjadi pusat perjuangan melawan penjajah. Para pejuang Islam di Depok seperti Haji Mulyana dan Haji Misbach berjuang untuk memerdekakan Indonesia dari penjajahan Belanda dengan menggalang dukungan dari masyarakat setempat yang mayoritas beragama Islam. Berita terkini Indonesia 3, Masjid dan pusat dakwah Islam di Depok. Keberadaan masjid-masjid tua menjadi bukti adanya penyebaran agama Islam di kota Depok sejak ratusan tahun yang lalu. Salah satu contohnya adalah Masjid Ijtihad yang terletak di kawasan Pondok Teron, Pancoran Mas, Depok. Masjid ini diperkirakan telah berusia 250 tahun dan merupakan salah satu masjid tertua di Depok. Keberadaan masjid tersebut sangat membantu warga Muslim Depok yang datang dari Sawangan, Weji, Pondok Cina untuk melakukan salat Jumat di masjid ini. Pendiri masjid ini adalah almarhum Kahan Abdullah yang merupakan tokoh masyarakat Pondok Teron. Makamnya berada di samping masjid ini. Kemenagap tambah 1 Kemenak tambah 1. Selain itu, terdapat juga Masjid Jami Riyadus Sholihin yang terletak di Kampung Cikambangan, Kelurahan Kalimulya, Kecamatan Cilodong. Masjid ini dikenal sebagai masjid tertua yang ada di Depok. Dari bentuk fisik bangunan, masjid ini tidak memiliki kubah sebagaimana masjid-masjid saat ini. Konon masjid ini dibangun oleh Sunan Kalijaga saat melakukan penyebaran agama Islam di Depok.
Ada juga yang memperkirakan bahwa masjid ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Muara Beres periode tahun 1567 sampai tahun 1579. Masyarakat setempat mengenal masjid ini dengan nama Masjid Jublegan LKPS tambah 1 Persada dalam naungan Pelangi tambah 14. Perkembangan Islam di Depok pasca kemerdekaan setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, perkembangan Islam di Depok semakin pesat. Pemerintah Indonesia membangun banyak masjid dan pesantren di daerah tersebut untuk memenuhi kebutuhan spiritual masyarakat Muslim di Depok. Salah satu masjid terbesar di Depok adalah Masjid Agung Al-Azhar yang dibangun pada tahun 1999 dan menjadi pusat kegiatan keagamaan di Depok. Berita terkini Indonesia saat ini, Depok merupakan kota yang memiliki populasi Muslim yang cukup besar dan memiliki banyak fasilitas keagamaan seperti masjid, pesantren, dan lembaga dakwah Islam. Depok juga memiliki universitas Islam seperti Universitas Indonesia Depok dan Universitas Gunadarma yang merupakan pusat pendidikan Islam di daerah tersebut. Kesimpulan sejarah penyebaran Islam di kota Depok mencerminkan perjalanan panjang dari masa awal masuknya Islam melalui perdagangan, peran ulama dalam dakwah berikut lanjutan, dan penyempurnaan cerita sejarah penyebaran Islam di kota Depok dengan panjang total mendekati 10.000 karakter sekitar 1.8002.000 kata. Jejak sejarah penyebaran Islam di kota Depok 1. Pendahuluan. Depok di persimpangan sejarah kota Depok hari ini dikenal sebagai kota metropolitan yang berkembang pesat di pinggiran Jakarta. Namun di balik kemegahan itu, Depok menyimpan sejarah panjang dalam perkembangan Islam di Jawa Barat. Letaknya yang strategis antara Banten dan Batavia menjadikan Depok sebagai jalur lintas penting dalam perdagangan, dakwah, dan juga perlawanan terhadap kolonialisme. Awal masuknya Islam ke wilayah Depok. Masuknya Islam ke wilayah Depok diperkirakan terjadi sejak abad ke-16, dibawa oleh para pedagang Muslim dari Gujarat, Arab, dan Persia yang menyusuri pesisir utara Jawa. Namun, Islam tidak langsung menyebar luas karena kuatnya pengaruh kekuasaan VOC dan dominasi komunitas Kristen yang dibentuk oleh Cornelis Chastelain di Depok Lama. Cornelis Chastelain adalah mantan pegawai tinggi VOC yang membeli tanah luas di Depok. Sekitar tahun 1696, ia mewariskan tanahnya kepada budak-budaknya yang telah dimerdekakan, dan komunitas mereka dikenal sebagai Marga Depok. Masyarakat ini beragama Kristen Protestan, dan selama beberapa dekade, Depok menjadi semacam kantong Kristen di antara wilayah Muslim. Namun, di luar komunitas Depok Lama, Islam mulai tumbuh. Kampung-kampung seperti Beijing, Kukusan, Cimanggis, Sawangan, dan Limu mulai dipengaruhi dakwah Islam dari arah Betawi, Banten, dan Bogor. Para ulama lokal melakukan dakwah dari masjid ke masjid kecil langgar. Dan lambat laun, identitas Islam mulai mengakar di masyarakat. 3. Ulama, dakwah dan pesantren pada abad ke-18 dan 19, Islam tumbuh pesat di Depok berkat peran para ulama dan tokoh masyarakat. Beberapa tokoh penting yang berperan dalam penyebaran Islam di wilayah ini, antara lain, K.H. Mugeni dari Sawangan, seorang ulama yang dikenal sebagai guru spiritual dan pendakwah tangguh. Ia mendirikan langgar dan mengajar Al-Quran, fikih, dan tasawuf kepada masyarakat kampung. Ulama Betawi dan Banten, yang sering berdakwah hingga ke wilayah Depok, membawa tradisi Islam Sunni Syafi'i dan pendekatan dakwah berbasis masyarakat. Akar rumput, di masa yang sama, muncul pula pesantren-pesantren kecil di wilayah Pancoran Mas, Cipayung, dan Cimanggis. Pesantren ini tidak sebesar pesantren di Jawa Tengah atau Jawa Timur, tapi memainkan peran penting dalam mendidik santri, menulis naskah-naskah Islam kuno Kitab Kuning, dan menjadi basis perlawanan kultural terhadap dominasi kolonialisme. 4. Masjid sebagai pusat peradaban Islam. Masjid-masjid tua di Depok menjadi bukti nyata bahwa Islam telah mengakar jauh sebelum kemerdekaan, di antaranya Masjid Al-Ittihad di Pondok Terong dibangun sekitar 250 tahun lalu oleh K.H. Abdullah. Masjid ini menjadi pusat ibadah dan pendidikan agama bagi masyarakat Muslim sekitar. Masjid Jami Riyadus Sholihin di Kalimulya, Cilodong dikenal juga sebagai Masjid Jublegar. Konon dibangun oleh Sunan Kalijaga saat melakukan perjalanan dakwah ke arah barat. Meski kisah ini perlu diverifikasi lebih lanjut, bentuk bangunan yang khas dan tidak berkubah menjadi bukti pengaruh arsitektur tradisional Islam awal. Masjid-masjid ini bukan sekadar tempat salat, tapi juga pusat belajar, musyawarah,
dan tempat persembunyian para pejuang kemerdekaan, Syekh Yusuf, dan jejak singkat di Depok. Syekh Yusuf Al-Makassari, seorang ulama dan pejuang besar dari Makassar, yang diasingkan oleh Belanda, sempat ditahan di Batavia dan kemungkinan dibawa ke wilayah sekitar Depok sebelum akhirnya diasingkan lebih jauh ke Afrika Selatan. Meski kehadirannya di Depok bersifat singkat, pengaruh spiritual dan simboliknya sangat besar. Syekh Yusuf adalah simbol ulama yang tidak tunduk pada kekuasaan kolonial. Ia mendakwahkan Islam dan sekaligus mengobarkan semangat perlawanan. Kisahnya memberikan inspirasi bagi para tokoh lokal untuk memadukan antara keilmuan dan perjuangan. 6. Islam dan perjuangan melawan kolonialisme. Pada masa-masa menjelang kemerdekaan, tokoh-tokoh Islam di Depok turut aktif dalam perlawanan terhadap Belanda. Banyak ulama dan santri yang bergabung dengan Laskar Rakyat dan Hizbullah. Dalam berbagai catatan sejarah, warga Depok berperan dalam mempertahankan wilayah sekitar dari agresi militer Belanda. Setelah proklamasi, daerah Depok sempat menjadi zona konflik saat Belanda berusaha menguasai kembali Jawa Barat. Banyak masjid dan langgar